Kabupaten Jember, juga Bapak Camat beserta para kepala desa dan perangkat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara peningkatan kapasitas perangkat desa se-Kecamatan Jelbu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sudah waktunya acara inti, yang mana pemateri pertama akan disampaikan oleh Bapak Siswanto SSIT MT selaku Sekretaris Dinas DPRD Kabupaten Jember, dan materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur SSTP MSI selaku Kabid Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Jember. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu karena waktunya lewat, sebetulnya ini jam 10 sudah mulai, ini sudah setengah 11. Karenanya untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Bapak Siswanto SSIT MT, dan juga nanti akan dilanjutkan pemateri kedua yaitu Bapak Abdul Ghafur SSTP MSI, yang mana pemateri pertama nanti sampai jam 11.15, terus dilanjutkan dengan pemateri kedua sampai jam 12. Kepada Bapak Siswanto SSIT MT kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berdiri mungkin ya, izin. Baik, saya berusaha untuk memberikan materi ini sambil belajar juga, karena saya yakin pengalaman di wilayah panjenengan lebih menguasai. Betul Pak ya? Insya Allah ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu di wilayah tahu betul karakter daripada wilayah itu sendiri. Kemarin tahun 2024 sudah keluar undang-undang yang terbaru, undang-undang nomor 3 tahun 2024 kalau nggak salah ya Pak Guru ya. Nanti saya kalau ada yang kurang secara teknis nanti Pak Guru yang akan melanjutkan, karena memang secara teknis keuangan, pengelolaan dan aset nanti Pak Guru yang akan menjelaskan. Karena jujur aja untuk aset desa kemarin sempat juga dikencong ini untuk review dan untuk share ilmu aja ya, ilmu pengalaman. Kemarin dari BUMDes Kencong itu mau menerapkan tanah kas desa. Di tanah kas desa itu ya sekarang ini pasar hewan. Ini saya cerita aja nih awal dulu. Itu ternyata bangunan itu yang bangun Pemda, tapi tahun 80 atau tahun 70 berapa gitu. Nah ternyata itu perlu ada pelepasan aset dari Pemda, meskipun itu asetnya punya desa. Jadi secara aturan kemarin kami sudah berkoordinasi dengan BPN, ternyata rumus apa ya istilahnya musyawarah desa, musdes dulu, kemudian menyatakan bahwasanya itu tanah benar-benar tanah kas desa. Baru nanti BPN keluarkan semacam surat keterangan untuk memang itu tanah punya desa. Sebagai apa? Untuk tahap selanjutnya pemanfaatan kas aset desa oleh BUMDes. Karena di sana akan dibangun pasar hewan lebih baik. Sekarang ini bangunnya hancur, tinggal kalau di total fisik hanya 20% nggak sampai. Jadi BUMDesnya mau kerjasama dengan Pak Kades untuk dibuat atau dioperasionalkan untuk pasar hewan. Nah ini untuk kedepannya mungkin akhir
aset yang ada di wilayah, monggo dikerjasamakan dengan BUMDes. Siapa tahu di situ bisa memberikan manfaat untuk terutama untuk kas atau untuk PAD daripada desa. Tapi yang jelas aset kehati-hatian Bapak Ibu semuanya dalam pengelolaan anggaran maupun pengelolaan administrasi. Jangan sampai kita lepas dari aturan. Karena apa? Sedikit kita salah atau mengabaikan administrasi, kalau ada seseorang atau pihak lain yang melaporkan kita, kalau kita salah di administrasi ataupun penyimpangan sedikit aja, amblas sudah kita. Betul nggak? Jadi bercapek-capeklah untuk yang benar. Bercapek-capek untuk yang benar. Karena apa? Yang benar aja kadang masih disalahkan, apalagi yang salah. Saya lebih baik capek karena kebenaran daripada saya membuat sesuatu yang salah. Kalau pas ada temuan, gampang untuk disalahkan. Kira-kira itu Bapak. Kalau saya seperti itu. Jadi makanya tadi saya sampaikan di awal, saya juga setuju dengan Pak Karno, Pak Soekarno tadi. Kita harus profesional. Kita harus membuat diri kita itu nyaman bekerja di lingkungan kita masing-masing. Dengan apa? Ya aturan mainnya kita tegakkan sendiri, bukan orang lain, betul ya? Jadi kalau kita sudah dinilai oleh orang lain, berarti ada yang salah dengan diri kita. Segera evaluasi bersama perangkat, Pak Kades, perangkat, apa yang salah, apa yang benahi, ditutupi, dikuatkan lembaga itu, dikuatkan administrasinya, supaya tidak ada celah siapapun untuk mengulik atau mempermasalahkan. Ini prinsip pertama itu menurut saya. Dimanapun kita bekerja, pegang itu Pak, Bapak Ibu. Insya Allah selamat. Upayakan yang benar dulu pokoknya. Kalau udah benar, kita ngerjain apa, disalahkan siapapun. Kalau udah benar, apa yang mau disalahkan? Gitu kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Jadi makanya saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, mari kita samakan frekuensi, kerjakan sesuai aturan main, mulai dari perangkat yang di bawah mau sampai dengan Pak Kades. Pembinaannya Pak Camat nanti, koordinasi dengan Pak Camat. Nanti kalau Pak Camat mentok, monggo ke DPRD. Mungkin itu yang harus jenengan lakukan. Kita kalau saya waktu di Disub 24 jam Pak WA itu, saya kan 24 jam. Siapapun pengusaha manapun, sopir manapun yang hubungi saya malam, saya terima. Itu juga di DPRD 24 jam. Ada masalah apa? Langsung kontak ke saya, ke Pak Gofur atau ke Pak Kadis, silakan 24 jam. Karena informasi itu hal yang paling urgent untuk kita sikapi. Kalau informasinya salah, kita akan nyikapinya salah nanti. Tapi kalau informasi itu benar, cek dulu ke wilayah atau ke stakeholder yang terkait. Kalau memang benar, segera tindak lanjuti. Antisipasi harus segera dilakukan oleh kita yang ada di wilayah. Kami selaku dinas DPRD sangat terbuka. Saya yakinkan bahwasanya pelaksanaan administrasi itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, kekompakan dalam bertindak, merencanakan sesuatu sampai nanti ada monef. Antara perencanaan, pelaksanaan dan monef itu harus linear sebetulnya. Jangan sampai perencanaannya misalkan bangun apa ya? Bangun jalan 2 kilo. Pas pelaksanaan dikurangi 500 meter. Pas monefnya temunya malah cuma 1000 meter. Kan berarti ada yang salah. Betul nggak? Ya. Dan itu saya sering temui waktu saya di bertugas di kecamatan. Akhirnya saya suruh evaluasi lagi. Pak, ayo ditandani meneh. Jangan sampai kayak gini. Di sini. Yang mau siapa? Ya panjenengan. Saya hanya sewaktu mengingatkan monitoring. Saya kontak ini nggak akan secara kontak ngomong sesuai aturan sesuai tanggung jawabnya panjenengan apa. Saya yakin panjenengan enggak apa.
tugasnya Pak Kades ya melakukan aplikasi dibantu oleh perangkatnya. Kalau pas perangkatnya dibilangin Pak Kadesnya ya jangan terus ngeyelan juga. Kok angel sih ada ini? Apa sih? Harus ada komunikasi terus Bapak Ibu, sesama perangkat, sesama Pak Kades. Komunikasi itu penting. Manakala komunikasi itu mapet, pasti yang satunya mesti ada rasa mau sih Pak Kades ini kuat kayak. Nah kalau udah gitu pasti ada yang buntu, pasti perlu ada komunikasi yang perlu untuk dimediasi. Tapi saya yakin Pak Kades di sini punya kemampuan untuk merangkul semuanya, karena itu harus dilakukan saat ini. Penguatan organisasi, penguatan di internal panjenengan itu sangat mutlak. Jangan sampai karena ada informasi dari luar, ada salah satu perangkat kita diomongi A sampai Z oleh akhirnya mengacak-ngacak internal kita, jangan sampai. Itu harus diantisipasi. Oleh siapa? Oleh semuanya. Misalkan saya perangkat, Mas, ada orang luar ngomong, Mas ini Pak Kades gini. Maksud, iya. Jangan disampaikan keluar dulu, tanya ke Pak Kadesnya langsung. Pak ini ada ngasih informasi gini. Biar apa? Biar informasi itu nggak berkembang kemana-mana, langsung ke sumbernya. Karena itu Pak Kades. Pak Kades itu aku mau informasi gimana? Oh nggak benar itu gini. Nah, jangan terus nanti perangkatnya ngomong, Pak Kades tambah itu, gitu. Pak Kades ini. Jangan. Karena bagaimana juga Pak Kades ini pimpinan kita, betul enggak? Betul. Yang bertanggung jawab di desa ini Pak Kades, nggak ada yang lain. Pak Kades juga demikian, harus punya rasa ngayomi, melindungi anak buahnya. Misalnya Pak Kades keluar, gue ngeliat gini. Ya Pak Kades jangan terus langsung, jangan langsung menjustifikasi itu dulu, jangan. Diajak dulu ngomong, ono informasi ini kan bener apa gini. Ngomong Pak Kades, masalahnya gini. Nah, jadi belum tentu salah dan belum tentu benar juga, tetapi harus diklarifikasi supaya itu ada kebenarannya secara langsung dari yang bersangkutan. Sepakat ya? Sepakat. Jadi jangan sampai panjenengan mudah terprovokasi, intinya di sana. Mari kita bangun lingkungan kerja kita itu yang nyaman, yang aman, supaya apa? Ya kita ini mungkin bekerja di sini nggak bisa kaya, tetapi kerja kita di sini itu alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan kita, betul nggak? Karena di sini kita bekerja sama kayak saya di mana pun kemarin di sub, terus di sekam, terus ya karena perintah ya saya jalani. Meskipun basic saya bukan orang pemerintahan, terus aja saya dari transportasi, tapi saya harus banyak belajar, harus banyak diskusi dengan yang lain, supaya apa? Supaya kita bisa diterima, bisa berkomunikasi dengan yang tidak tidak sama dengan pemikiran kita, tapi kita harus belajar. Saya dulu waktu mau S2 nggak boleh berangkat Pak sama Kasubag BPKD waktu mau S2 itu pasis nggak mantap sampai udah Kasubag umum dan kepegawaian waktu itu. Saya bilang enggak Pak, waktu saya udah umur 38 kalau saya, insya Allah 38 Kasubag umum. Pak Ajib belum masuk, udah masuk Pak Ajib ya? Belum ya? Belum. Saya diminta nggak usah berangkat sudah Pak, emang jabatannya sampean. Saya nggak lihat itu, saya kepengen belajar karena saya pengen meningkat bukan meningkatkan kemampuan itu bukan hanya pengen istilah dulu break untuk untuk mengisi hal yang baru dulu, meskipun itu linear, karena permasalahan di satu titik, di satu objek itu pasti macam-macam, kayak di transportasi itu ya macam-macam, sama di wilayah macam-macam juga, malah komplikan sekarang di sini permasalahannya. Pak Bukasa itu nyun sewu, Kabit itu kalau ada laporan ini masalah ini, Pak ini ada Bukades mau cerai Pak gini, Pak Ibu Kades mau cerai gini.
semua orang itu pasti nggak lepas dari masalah, betul nggak? Tetapi itu semua tergantung kita, gimana kita bersikap, gimana kita menyikapi itu. Mudah-mudahan yang baru tadi saya sampaikan, ada kebijakan, ada undang-undang aturan Pak Kades 8 tahun, luar biasa ini. Ada yang bisa jadi 22 tahun nantinya ya Pak ya. Kalau Pak siapa tadi? Pak Camat tadi ngomong 22 tahun, wah, bisa-bisa seumur hidup jadi Kades. Tapi itu hal yang harus disyukuri, betul Pak Kades ya? Harus disyukuri. Kenapa? Oh gitu ya. Artinya gini Pak, ada kebijakan yang memang pasti ada plus minusnya. Tapi di sisi ini saya hanya ingin mengajak Bapak Kades semuanya, mari itu kita syukuri sebagai hal yang menjadikan kita akan semakin berat mengemban amanah itu. Itu yang penting. Tanggung jawab kita kepada masyarakat. Kalau tadi Pak Soekarno bilang ada masyarakat, ada ke pemerintahan, tapi yang utama kalau saya ke Tuhan, ke Gusti Allah, itu yang utama. Karena ini saya gini, kalau kita ngomong tanggung jawab ke Gusti Allah, karena nanti yang pertama kita ditanya itu ya kelakuan kita atau kita meninggal, ini kita akan tinggalkan semua loh ini, betul nggak? Akan kita tinggalkan semua ini. Jadi mari saya mengajak di saat ini, mengajak Bapak Kades semuanya perangkat, mari kita kerjakan yang benar mulai sekarang. Wis. Supaya apa? Bukan untuk saya, tapi untuk masyarakatnya panjenengan. Betul ya? Masyarakat itu beranggapan gini, oh Pak Kades iki wis tak pilih, perangkatku ya wis wonge pinter-pinter, ganteng-ganteng, ayu-ayu. Artinya saya berkeyakinan bisa membawa desa ini lebih maju. Itu harapannya masyarakat. Saya yakin Pak Kades waktu kampanye itu wis jadulnya itu macam-macam wis, yang wis api-api lah pokoknya. Nah tinggal nanti masyarakat bisa merasa enggak dampak dari apa yang dilaksanakan oleh Pak Kades dan aparatnya. Tugas kita membimbing, melakukan pembinaan, evaluasi, monitoring dengan Pak Camat bersama-sama. Ini nama Pak Kades atau perangkatnya yang nggak pas kita ingatkan. Ayo Pak Kades, monggo kembali kerjanya gini. Jadi memang apa ya, pemikiran kita harus sama dulu. Mengubah mindset kita di era yang seperti ini. Bayangkan sedikit dilaporkan ini, sedikit dilaporkan. Padahal belum tentu itu salah yang dilaporkan. Betul gitu? Belum tentu salah. Tapi karena ada persepsi yang beda dari orang luar, akhirnya kita akan salah, dianggap salah. Padahal kita udah benar. Saya SPJ-nya udah benar, udah sesuai aturan lain gini. Tetapi orang lain ngomongnya, gue lupa Kades yang mari gak ada SPJ ini gak gini. Ya karena memang dia sebenarnya nggak tahu, nggak paham, hanya sekedar ngetes aja gitu. Padahal kita sudah benar. Makanya saya beranggapan bahwasanya kebenaran itu sebetulnya kita yang tahu, kita yang melaksanakan. Jangan sampai ada pihak lain, dan jangan gampang memberikan info pada pihak lain juga. Saya titip kepada teman-teman perangkat dan Pak Kades, kalau yang jenengan tahu, jenengan sampaikan sesuai dengan kewenangan jenengan. Kalau Pak Kades kan wis sing ngomong aku ya, gak usah liyane. Ya udah kita ngikuti Pak Kades. Misalnya ada wartawan tanya, Pak ini gimana? Tanya Pak Kades wis ngerti, aman juga. Itu nggih. Ya. Jadi Pak Kades dan perangkat akhirnya satu suara. Informasi itu satu pintu di Pak Kades. Dan kebijakan dan keputusan itu ada di Pak Kades. Perangkat saya nih, Pak Sekretaris Dinas. Yang mulai ke Pak Kades. Informasi apapun yang saya terima Pak Kades, ini ada informasi di Pak Kades, monggo dievaluasi, monitoring. Itu yang saya lakukan. Kalau bahasa Semarang, Jawa Tengah itu, yang saya lupa. Dimanapun titik, saya tetap gondes. Gondes itu bawaan, Pak. Betul nggak? Kalau saya jadi kepala dinas, kalau mau mengendalikan saya jadi kepala dinas, saya tetap gondes. Karena apa? Saya masih bawanya bupati.
pimpinan saya, ya Pak Kadis, saya harus taat dan patuh melaksanakan tugas itu secara terintegrasi, loyalitas kepada Pak Kadis, nggak ada yang lain. Saya kalau ada rapi Pak setiap Senin, saya sampaikan, mari kita saling menguatkan ke teman-teman bidang itu, jangan melemahkan. Karena baik buruknya dinas itu bukan orang lain, tapi kita sendiri, antar teman, antar perangkat, antar pimpinan, bukan orang lain. Kalau misalkan ada yang nggak beres di internal, jangan dikeluarkan, ya direbut bareng. Jangan disampaikan, begini Pak, ini, jangan Pak, minta tolong saya. Jadi saya bukan, ini sharing aja supaya kita harus punya pemain yang sama dari mulai berangkat sampai dengan Pak Kadis, supaya sama-sama aman, nyaman kerjanya. Gitu, lanjut. Tugasnya sudah jelas, administrasi pemerintahnya di wilayah di tingkat level itu. Kenapa saya sampaikan di sini aplikasi yang utama? Itu ada Pak Made, mantan inspektorat. Saya pernah diperiksa Pak Made. Hal pertama yang temuannya paling mudah itu di administrasi. Kalau administrasinya nggak beres, pelaksana pasti nggak beres. Betul Pak Made ya? Itu inspektorat itu, gurunya inspektorat itu, Pak Made. Saya banyak belajar ke beliaunya. Jadi kalau sudah seperti itu saya pernah jadi bendara proyek, pernah jadi Timpro. Kalau sekarang PPK, PPTK, alhamdulillah saya sudah jadi panitia pengadaan juga pernah. Alhamdulillah saya dikasih jalan sama Allah, dikasih kemudahan, bisa melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Saya berharap dan berdoa panjenengan semua juga seperti itu, diselamatkan oleh Allah dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas dimanapun. Ini saya ngomong mungkin terlalu klise ya, loh Pak Sekden yang ngomong kayak ngomong. Ya memang ini harus saya sampaikan. Kita mulai mengingatkan ini. Pak sesudah tahun ini desa gampang ngomongnya. Justru saya ini belajar dari desa permasalahan-permasalahan seperti ini. Contoh, kalau sudah pas mau naik fisik, bahwa saya di Sekcam juga, pasti kalau sudah kadesnya sudah susah dihubungi, kemudian juga kadang datangnya terlambat, pasti ada yang miss. Dan itu pasti terjadi. Loh, ini kan gak podo ini ambil rapi. Jangan seperti itu Kak Kades, saya ingatkan. Ini betulnya. Jadi ada membuat kayak dinding apa namanya? Dinding penakis misalnya ya. Itu antara gambar samanya nggak sama. Jadi kalau sama nggak begini, kalau ada hujan, ya langsung longsor Pak, saya bilang gitu. Nah ini solusinya gimana? Tak panggil teman-teman PU waktu saya di sana Pak. Mas ki apa caranya? Pak ditambah slot Pak, muat di bawah. Ya wis. Artinya ada solusi kebetulan supaya itu tidak jadi mubadir. Baru dibangun pas hujan belum sampai 3 bulan terus ambruk. Itu salah siapa? Salah pembangunannya atau salah pelaksanaannya? Laksananya ya? Itulah. Jadi kami mengajak, karena fisik itu Pak, paling kelihatan itu fisik Pak, paling kelihatan itu fisik. Saya nggak ngajari, saya nggak akan ini. Kemarin saya di PU, kebetulan waktu itu Sekdik juga, saya minta ke bidang infrastruktur, waktu itu infrastruktur desa, kabin infrastruktur desa. Mas, di wilayah itu Pak Kades sebenarnya bingung kalau untuk ngerap, tolonglah dibuatkan aplikasi untuk rap biar memudahkan Pak Kades. Misalkan jalan 1 kilo dengan mapping, itu anggarannya berapa standarnya, itu sudah dibuatkan aplikasinya sama teman-teman PU. Nanti tinggal bapak-bapak aplikasikan, jenengan tunjuk, mungkin ada konsultan di wilayah, tinggal masukkan itu item-itemnya, barangnya, harga standar satuan barang
defisitnya benar, tidak ada masalah sudah. Nah, kalaupun ada mempermasalahkan, ya tidak ada masalah, kalau memang sudah benar. Jadi kemarin sudah ngadep ke saya, kepala bidang infrastruktur itu ke kami, waktu saya awal-awal di MDes ya, di RMD, saya minta nanti ke Pak Bowo juga, nah, kalau ada sosialisasi seperti ini, teman-teman itu diundang, supaya sama persepsinya untuk melakukan rap secara fisik maupun secara administrasi ya sama se-Kabupaten Jember. Jadi konsultasinya nanti di UPT di masing-masing wilayah PUBM SDK. Jadi jangan sampai nanti dengan salah dan disalahkan. Sebenarnya kalau sudah seperti itu nolong sobat saya itu kalau sudah ada kades atau teman yang diperiksa itu saya sebenarnya sudah nolongso. Kita kadang udah capek kerja, masih disalahkan, ada yang laporkan, rasanya kayak terus aturan terus kayak gitu kan ya. Kalau udah selesai diperiksa gitu. Tapi kalau diperiksa inspektorat beda, kalau sama Pak Mada beda. Pasti dikasih solusi, dikasih ini sama Pak Mada. Terima kasih Pak Mada. Lanjut. Konsul staf, sekretariat, konsul ini, teknik lapangan, saya kira Bapak Pak Kades, Pak Kasun, nah ini Pak Kasun, ada Pak Kasun di sini ya? Ada ya. Nah, Pak Kasun juga, saya berharap juga hati-hati di wilayah. Kalau dulu saya waktu di Sumber Jambi itu Pak Kasun mengkoordinir pajak PBB. Nah ini, sekarang Pak Kasun juga, tetap ya, hati-hati Pak Kasun. Karena di rumah saya sendiri waktu saya di Rambi itu ini cerita sedikit ya sedikit aja, jangan sampai terulang lagi. Karena PBB itu bukan untuk kita, tetapi untuk pembangunan Jember ke depannya. Kalau PBB-nya berkurang atau enggak target, pembangunan kita mau dari mana? Terus mau gaji jenengan dari mana? Kan ya. Jadi monggo nanti Pak Gopur akan secara penekanan masalah PBB juga. Kalau saya kemarin ya waktu bayar PBB itu kan diberikan Pak Kasun sama Bapak Mertua, ini cerita aja supaya jangan sampai ada terjadi di kecamatan ini. Dititipkan untuk sekian tahun udah bayar PBB-nya sawah. Ternyata begitu Bapak Mertua meninggal, setahun itu ya. Setahun ada tagihan Pak 3 tahun, kaget istri saya, loh kan perasaan dari bayar tapi kok masih tagihan. Ternyata itu tadi sama Pak Kasunnya dipakai lagi, dipakai dulu, nggak tahu dipakai apa. Muter gak tahu karuan, akhirnya muter ngunyah. Ya masa saya mau tanya Bapak Mertua saya, Pak jenengan kan nggak gitu ya. Jadi tolong Pak Kasun kita kerjasamanya, pajak PBB itu bukan untuk kita pribadi, tetapi untuk masyarakat Jember, untuk pembangunan di Kabupaten Jember. Jadi hati-hati, amanah itu berat. Sekecil apapun uang ini kayak kocok gak ngomong dulu ya Pak. Kan ya Pak ya. Kalau dikasih dikit, dapat dikit, pengen akeh sampai wis pemikiran asal siswa saya asal akhirnya besok kabeh Pak. Wah, ini. Monggo lanjut. Nah, ini juga sampai dengan BPD pun juga yang harmonis Pak G. Karena bagaimana juga anggap DPR-nya lah itulah. Itu perwakilannya masyarakat. Dalam bentuk yang bagus, jangan sampai ada masalah. Karena bagaimanapun juga permasalahan itu berawal dari kita membiarkan masalah itu. Masalah yang besar itu terjadi karena kita membiarkan masalah itu, tidak pernah mengkomunikasikan. Dari yang kecil, masalah kecil aja. Jadi saya mengingatkan nggak di wilayah, monggo lanjut. Tugas Pak Kades, iki wis atom iki wis. Pak Kades harus hafal ini. Apa enggak Pak Kades? Saya enggak hafalin Pak. Jangan dihafalin, dilaksanakan aja. Ini kalau jual, paling yang di sini 3 Pak. Ya Pak
jenengan saya kalau kasus sumpah itu pakai Al-Quran Pak ya, itu berapa? Saya lebih baik apa ya, kerja padanya daripada nanti kita mengada-ngada, akhirnya kita jada-jadain, akhirnya kita kena jangan dada. Paham ya Pak? Jadi ya wis pokoknya sesuai aturan main aja sudahlah. Aturannya gini ya gini, nggak boleh melaksanakan ini ya jangan dilaksanakan. Nanti Pak Gofur ada hal-hal yang sifatnya teknis keuangan, karena memang kemarin ada beberapa percontohan desa yang memang ada bantuan dan memang ada perlu revisi APBD-nya. Nanti itu untuk contoh aja, nanti Pak Gofur yang akan jelasin, sharing aja supaya kalau pas nanti ada bantuan dari pusat atau provinsi, panjenengan sudah siap. Saya berdoa tahun ini atau tahun depan ada bantuan untuk desa se-Kecamatan Jilbu. Tapi kalau sudah dibantu, ya benar-benar dimanfaatkan ya benar Pak. Jangan lupa masyarakatnya itu benar-benar diperhatikan, terutama yang janda-janda yang seperti mau diajak ke sana nggak Pak sama teman-teman perangkat kecamatan dulu? Nggak usah, wis didata aja. Kalau perlu dicarikan teman lagi ya, gitu. Teman pendampingnya lagi. Lanjut. Pengesan tetap Pak Kades setiap bulan sudah ada. Kalau dulu dari bengkok ya Pak ya? Bengkok sampai. Kalau dulu kan dari bengkok ya Pak. Ya, sekarang kan sudah ada gajinya ya Pak. Alhamdulillah. Perangkat sekarang sudah ada gajian ya? Sudah ya? Belum. Kalau belum berarti tanya Pak Kades. Kenapa belum? Nanti Pak Guru yang jelasin kenapa gajinya gimana, aturannya gimana. Kalau ada kades yang nggak kasih gaji, seperti apa sanksinya, nanti Pak Gofur tanyakan Pak Gofur aja. Pak Gofur itu lengkap, luar kepala. Lanjut. Yang jelas kita akan evaluasi monitoring pembinaan sejak awal. Jadi nanti Pak Gofur akan menyampaikan gimana pengelolaan keuangan, administrasinya. Kami berharap, jadi kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Kukasan, kadang ada desa yang terlambat menyusun APBDes. Tahun ini jangan ada lagi. Harus tepat waktu, karena nanti yang rugi panjenengan. Sepakat ya? Jadi nanti misalkan bulan Oktober, September sudah ada pembahasan perencanaan APBD tahun 2025, segera disusun, segera dibuat draftnya. Makanya nanti sebenarnya saya kalau ada teman-teman PU enak, jadi nanti kalau pas nerap bisa langsung dapat alokasinya panjenengan. Misalkan jalan ini nilainya sebenarnya berapa udah dapat. Mungkin nanti untuk desa Sejolbuk ini nanti saya minta teman-teman PU untuk bisa merapat ke kecamatan, mungkin biar ada sosialisasi tersendiri untuk PU. Itu Pak. Lanjut. Ini Pak Kas itu buat laporan itu wajib di titik ini, monggo lanjut. Nah, laporan yang penting ini laporan pertanggungjawaban relasi pasangan APBDes akhir tahun. Nah ini juga jangan sampai nanti pas dengan buat laporan pasrah nih Indonesia perangkat wis pokok jari awakmu. Jangan Pak, jangan cucukan melepas laporan pertanggungjawaban itu ke perangkat. Jenengan juga harus tahu bener detail formatnya gimana, bener enggak laporannya. Karena itu nanti kalau pesawat dengan buat laporan, nanti kalau pas pengajuan agak susah nanti kalau pas laporannya tidak benar. Betul Pak? Gitu ya Pak Guru ya? Kira-kira ya? Gambarnya gitu ya? Jadi monggo dikomunikasikan detail laporan-laporan nantinya ke kami, kalau memang ke Pak Camat juga bisa. Pak Camat ini kalau sudah dilaporin mungkin agak pusing juga nih Pak Camat ini. Personelnya terbatas juga di kecamatan.
Tapi insya Allah Pak Camat Jilbu, Pak Ajib ini karena namanya Ajib, sip berarti. Ini teman saya Pak, mulai saya nggak punya sepeda motor sampai punya mobil karena Pak Ajib. Makanya saya bilang Ajib sip, karena saya buat tandem waktu itu, tandemnya kemana-mana sama Pak Ajib. Rapat di Surabaya waktu di besok dengan Pak Ajib. Pokoknya kalau nggak ada Pak Ajib saya nggak mau. Iya, orangnya tulus Pak, ikhlas. Sampai kadang yaitu tadi terbukti memang. Saya sendiri juga sama Pak Ajib ini sudah anggap saudara sendiri Pak. Jadi sudah kemana-mana, malam-malam iseng saya bilang, Mas besok aku ada ke Jilbu, ya wis nanti barengan sama aku. Ya saya jemput Pak, karena sudah merasa kayak apa ya, adik enggak, mas enggak, dulur yo enggak, tapi orang tok itu dengan gua. Jadi Pak Kades jangan lupa ya Pak Kades, laporannya ya. Ini dengan BPD terutama yang nomor poin 4, laporan keterangan pelanggaran pemerintah desa akhir tahun anggaran kepada BPD. Pada 13 setelah akhir anggaran. Artinya setelah akhir anggaran berarti Januari, Februari, Maret itu harus benar-benar terselesaikan di tahun berikutnya. Jangan menunda pekerjaan Pak. Sedangkan udah satu masalah atau menunda pekerjaan satu, hari berikutnya ada masalah lagi, ada kerjaan tambah lagi. Saya yakin dan saya paham di wilayah keterbatasan personil, saya yakin. Tapi kalau dengan semangat panjenengan, saling mengingatkan, saling bantu. Kalau saya begini Pak, kayaknya Pak Ajib ini ada orangnya, ada personnya. Di titik manapun, misalnya di bidang angkutan juga begitu ya. Kalau saya kurang personil, saya minta tolong ke bidang yang lain atau ke sekretariat. Pak, minta butuh tenaga untuk bantu ini, hari ini harus selesai. Saya minta bantuan. Dan kita udah komitmen ke bidang yang lain. Kalau bidang lain kurang, kita juga bantu. Tapi seperti itu Pak. Itu harus kita ciptakan situasi yang nyaman, kita kerjasama yang lebih baik. Itu ada dulu Pak Ajib minta bantuan jadi panitia apa, ngerjain apa itu. Soalnya nggak. Saya juga disuruh Pak Ajib gitu, tanda tangan anggota ini ikut kegiatan ini, tanda tangan. Saya kalau panggil Pak Ajib boleh, sama Pak Ajib kadang-kadang boleh. Padahal ya bolehnya nggak ada. Bolehnya beda padahal. Lanjut. Nah, kita berharap dari 2 desa yang mandiri tadi menjadi 6 semuanya desa gedung jadi desa mandiri tahun ini dan tahun depan. Mudah-mudahan. Itu butuh komitmen yang kuat dari penyelenggara yang ada di wilayah. Saya yakin punya inovasi yang bagus, banyak yang punya motivasi yang bagus untuk membangun desanya. Yang masih muda-muda, yang muda juga kan. Saya ini muda atau tua Pak? Kalau muda. Nah, itu Pak. Itu dengan bahasa orang muda. Coba yang bisa nebak nanti tak kasih uang 100.000. Saya umurnya berapa ayo? Hah? Angkat tangan. 48. Angkat tangan. 53. Mas apa namanya? Mas Ulu dari desa Sukowejo. Oh, desanya Pak Anu ya, Pak Karno ya. Ya wis nanti ke saya Mas, nanti kasih 100. 50 Pak saya Pak. Iya. Berapa? Jangan dibandingkan dengan pacaran loh ya. Saya kalau ada dulu yang mau masih muda tiba saya langsung gak enak makan ini. Gak enak makan saya. Nanti paling saya sampai ibu kalau tahu istri saya mungkin nyangkanya mungkin anak SMA. Loh iya. Kalau saya jalan sama istri saya itu pasti disangkanya itu masih kuliah istri saya. Saya masih SMA.
15 tahun benar itu. Saya nggak ada nomor-nomoran, satu aja. Saya kalau satu sampai akhir hayat. Insya Allah. Loh, tanya Pak Haji, saya nggak pernah main-main. Harus setia. Setia satu. Dari tadi kan ibunya nggak bersuara ya, baru bersuara barusan. Karena kena 17 tahun tadi itu. Tadi sudah saya sampaikan perangkat desa yang solid. Nah, yang harus kerjasama, harus satu frekuensi, itu mutlak. Jangan sampai dalam satu organisasi frekuensinya beda-beda. Ada yang 90,5, ada yang 100,6, jangan. Kalau Pak Kades nyetelnya 100,6, semuanya 100,6 dulu. Semuanya harus wajib itu. Betul ya? Jangan pas Pak Kades nyetel 100,6 jenengan nyetelnya 101,9, nggak nyambung. Nah, itu nggak nyambung. Jadi tolong nanti kesulitan panjenengan di wilayah menentukan pelayanan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik secara administrasi maupun pelaksanaan maupun secara pengawasan nantinya. Kita nggak pernah tahu ya perubahan yang ada di kita selama setahun mendatang, kita nggak pernah tahu. Atau anggaran yang kita berkurang atau ditambah, kita nggak pernah tahu. Tetapi saya sampaikan di sini, kalau memang bisa efisiensi untuk hal yang lain, anggaran itu. Misalkan ya, jadi anggaran 200 juta, jangan dapat 200 juta. Ternyata bisa efisiensi 100 bisa untuk yang lain. Itu lebih baik Pak. Jangan terus, aku lihat duit ROM-M, anggap aja 2M. Kalau cari aku nggak bisa gitu sekarang. Betul. Uang 2M itu bukan uang pribadi loh Pak. Saya ingatkan. 2M itu uangnya masyarakat, uangnya negara yang harus dengan pertanggungjawabkan. Mutlak. Betul Pak Made ya? Mutlak. Jangan gitu. Saya waktu jadi bendara proyek, laporan saya itu rupiahnya itu kurang 0,5 rupiah. Itu dicari sampai ketemu Pak. Hanya Pak Made. Sampai ketemu. 0,5 rupiah itu dari mana? Harus ketemu. Jadi makanya di bendara, yang ditunjuk bendara, hati-hati. Setelah pengeluaran harus benar-benar rinci dan detail. Saling cek dan dicek. Jangan menggambarkan terus anggarannya akhir ini. Ya kalau tahun ini banyak, kalau tahun depan nggak ada. Tapi kalau kita berefisiensi untuk kegiatan yang lain, kan masyarakat yang berhubungan. Namanya jaringan naik, secara aktivitas naik. Betul kan? Kalau perangkatnya dan Pak Kades secara fungsi pemerintahan dan administrasi penjalankan pemerintahan desa itu baik, masyarakat desa pasti akan memberikan support yang luar biasa, saya yakin. Meskipun Pak Kades Mas, tolong di RT ini, mungkin Pak Kades saya kerjakan dan sama teman-teman. Nggak usah ngomong, nggak usah diperintah juga. Kalau masyarakat sudah berpihak pada Pak Kades, mandiri masyarakat itu gotong royong. Betul nggak Pak? Yakin nggak? Kalau Pak Kadesnya benar-benar bisa membawa ke masyarakatnya, saya yakin akan disupport oleh masyarakatnya. Apalagi yang masyarakatnya yang 17 tahun tadi itu ya Bu ya, yang muda-muda itu semangat itu. Kemudian peran DPD jangan sampai terabaikan ya Pak, tetap diajak ngobrol, diajak ngomong, musyawarah yang benar, putuskan segala sesuatu itu harus ada aturan mainnya. Jangan karena jangan di PCI kepala BPD-nya misalnya Pak Kades ini gampang wis kalau sana nggak usah diikuti. Sementing laku sih. Jangan Pak, jangan mudahkan hal seperti itu. Saya titip mati-mati benar. Karena nanti apa? Karena Allah jadi kami lupa. Saya pernah dipanggil kejaksaan Pak. Pernah. 2 minggu itu nggak bisa makan rasanya. 2 minggu. Padahal saya dipanggil konteksnya nggak sebagai anu aja lah, sebagai pelengkap data pelengkap. Tapi
enggak, kadang untuk kejaksaan Pak. Selawatan istighfar itu ewonan Pak. Betul ini. Kalau yang sudah pernah, ada yang sudah pernah dipanggil belum? Nah itu, ini saya cerita. Kalau sudah dipanggil itu, nyon saya bapak ibu ya, bapaknya itu 2 minggu itu off paling. Ketemu ibunya itu, masih mah, masih mah, bayar selama. Yakin saya, pasti ibunya yang protes. Loh masih mah, ini yang mau dipanggil, pikiran aku ini. Fokus nggak fokus di jiwa. Betul itu. 2 minggu. Jadi hati-hati benar. Segala sesuatu harus bisa dengan apa ya? Cermati. Betul nggak anggaran ini? Betul nggak penggunaannya? Lanjut. Nah, isu peluang data tahun 2024 yang jelas kita ada pilkada serentak yang saya sampaikan untuk pilkada serentak ini November ya, November. Kemudian penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim. Ini yang penting sebetulnya. Saya kemarin ikut rapat dengan Pak Wagub terkait rencana tindak intervensi penanganan stunting. Mungkin bulan ini akan diawali. Saya sosialisasikan juga kesiapan panjenengan untuk membantu itu. Saya yakin di wilayah Jebuk atau di wilayah beberapa wilayah lainnya stunting ini jadi permasalahan di wilayah. Monggo dengan semangat gotong royong Pak Kades sama perangkat di wilayah Pak Kasun dengan RW-nya komunikasi terus. Kita cegah, kita antisipasi stunting ini semaksimal mungkin. Kemarin ada program dari kita mulai dana desa untuk batik Wade. Tolong itu menjadi prioritas kegiatan yang saya kira bisa membantu masyarakat kita untuk lepas dari stunting. Kita bukan masalah menurunkan stunting itu bukan masalah persentase atau jumlah ya, tetapi paling tidak mengalami hal tersebut, stunting atau kekurangan gizi, masa kita mau diem? Hati kita tidak tergerak. Ya paling tidak dari perangkat di wilayah bisa memberikan motivasi atau memberi bantuan secara gotong royong, karena saya yakin anggaran kita pasti terbatas. Anggaran jenengan buat pasti terbatas. Tapi dengan semangat gotong royong, saya kira Pak RT RW yang nantinya punya warga yang mampu, minta tolong, ayo kita patungan untuk bantu si A, si Fulan yang mungkin kekurangan gizi atau dibantu aja. Dulu waktu saya tahun 90 itu nggak ada Pak stunting Pak. Saya lahir tahun 74, 80 itu stunting ini nggak ada. Dulu itu yang ada program KB itu dua anak cukup. Kalau yang tahun ya betul ya Pak ya. 2 anak cukup untuk kita yang PNS. Tetapi yang lainnya boleh punya anak banyak, tapi nggak diingatkan waktu itu. Jadi ya bukan apa ya. Program itu sebetulnya bagus, cuman kalau tidak disikapi, anggarannya waktu itu memang nggak terlalu besar kalau KB. Saya pikir program, saya pun ingat kalau di saudara saya kan ada yang di BKKBN Pak. Program KB itu sebenarnya sudah berhasil banget. Kenapa saya bilang berhasil? Karena saya itu waktu SD, saya itu apa ya? Ini agak ekstrim, bukan saya jorok atau apa enggak ya? Karena itu biasa semua. Saya tuh nggak tahu ya, ada kayak itu Pak, apa namanya? Saya pikir kerudungan. Ternyata kondom. Saya pakai untuk mainan balon, kasih air gitu ya Pak. Jadi karena kalau banyaknya kondom yang sudah apa ya, ada luar atau apa, karena kebersihan perlengkap itu luar biasa waktu itu. Nah sekarang penanganan kita itu stunting, artinya dari zaman ke zaman itu beda permasalahan.
Dan itu pun menuntut gotong royong untuk mengatasinya. Nggak bisa karena pemerintah kan nggak bisa. Saya kalau dulu itu saya cerita tadi sampai kondom dibagi-bagi terus sampai sebagai mainan anak-anak itu karena turah-turah berarti wis. Berarti ya Bu ya. Ngomong kondom kok guyul. Bukan karena apa? Karena keberhasilan, karena udah berhasil ya, tapi udah berhasil kan. Kondomnya kakean Pak. Mungkin terus saya tuh minta ke saudara saya dikasih aja untuk mainan. Nggak tahu fungsinya atau apa waktu itu. Iya. Ini bukan ngomong jorok bukan loh Pak. Ini saya realistis. Berarti tahun ini stunting itu harus butuh gotong royong dari kita semuanya untuk mengantisipasi dan menangani ini. Nggak bisa pemerintah toh. Sepakat nggak nih? Sepakat ya. Jadi saya minta tolong di wilayah penanganan stunting ini bulan Juni ini ada intervensi serentak. Itu dari pusat sampai ke daerah. Jadi tolong nanti Bapak Ibu perangkat bisa membantu mensukseskan program ini. Karena ini penting. Jangan sampai ada lagi anak yang stunting atau kurang gizi di wilayah kita. Malu Pak, nanti kalau masih ada stunting, itu pengaruhnya luar biasa loh Pak, stunting itu ke labelnya. Di daerah kono itu si stunting akeh, bikin malu nanti, gak enak. Lanjut. Nah, saya bilang kenapa di awal potensi wilayah desa itu bangunnya itu harus dari wilayah. Kabupaten itu besar karena penguatan yang ada di wilayah di desa, betul ya? Kalau desa ini maju dari 226 desa ya, misalkan saya ngomong ya, desa ini lomba menang, desa ini lombanya menang, desa ini misalnya total meskipun nggak lomba, dari tingkat IDM-nya naik, saya yakin kabupaten akan terangkat namanya, betul ya? Itu dampaknya. Artinya pembangunan yang benar sebetulnya itu yang ada di wilayah, penguatannya di wilayah. Makanya kita dikasih anggaran sendiri dari pusat. Nah, anggaran itu digunakan sebaik-baiknya. Ini kemarin saya juga dapat informasi dari teman-teman di Kementerian Perhubungan itu ada kita bisa ngajukan lampu PJU. Saya kan sudah mau ke Pak Dodi selaku pendamping kami untuk buatkan proposal desa-desa mana yang mungkin bisa dibantu untuk mendapatkan lampu penerangan jalan. Kalau di Jeruk ada, meskipun belum ada lampu, insya Allah saya coba untuk diajukan ke kementerian lampu penerangan di desa. Nah, kemarin saya tanya Pak Dodi yang prioritas mana dulu? Jeruk, iya boleh masukkan aja. Cuman nanti titip, karena itu nanti lampunya pakai solar cell. Ya Pak Kades yang harus jaga. Karena pengalaman kita di Kementerian Perhubungan, lampu PJU yang ada di Jalan Nasional di Kupitir dipasang sehari, 2 hari udah hilang akinya itu. Pertama akinya diambil, habis itu lampunya, habis itu tiangnya. Kenapa? Ya. Insya Allah, saya nggak menjanjikan, saya akan berupaya untuk mengajukan itu dengan Pak Dodi. Doakan aja supaya ini goal. Kalaupun ada 50 unit kan lumayan Pak. Kita sebar ke semua daerah di Jebu. Saya tidak menjanjikan, tapi akan berupaya untuk minta bantuan itu. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Terus karena kebetulan di Depok ini nggak ada perlintasan kereta ya, nggak ada kan ya? Ya berarti nggak bisa, nggak usah saya usulkan. Maksud kalian usulnya perlintasan kereta saya, udah ada keretanya, nggak ada kereta lewat. Ya kalau di jasa masih ada. Kenapa? Dong, bukan kereta itu Pak. Nah, ini pesan saya ya, Bapak di wilayah kan ada odong-odong itu, ada kereta kelinci itu. Nah, kereta kelinci jangan pernah memberi jangan pernah memberikan izin Pak Kades terutama, hati-hati karena begitu
begitu ada kecelakaan, nanti yang disidik pertama yang ngasih izin. Hati-hati pokoknya saya bilang. Ini umum saya dari perhubungan ngomong ini. Karena sebetulnya itu nggak layak jalan, nggak boleh ada kereta kelinci di jalanan umum, itu nggak boleh. Sebetulnya penggunaan kereta kelinci itu ada di kawasan wisata. Ya itu saya tetap titik. Kalau nggak ada masalah sih nggak ada masalah, kalau nggak ada kecelakaan. Tapi begitu kayak kemarin di Jawa Tengah, satu rangkaian kereta kelinci 3 rangkaian itu tabrakan, terus ada meninggal 1 atau 2, ya itu jadi masalah. Nah, saya bilang masalah itu kalau sudah terjadi jadi masalah, padahal itu sebenarnya sudah masalah, ya kan? Keberadaan kereta itu sudah masalah. Begitu dia kecelakaan malah jadi masalah. Jadi saya wanti-wanti, hati-hati nanti supaya kalaupun keliling jangan sampai jalan besar lah, kawasan wisata aja. Jadi biar aman. Lanjut. Saya titip juga nanti pas ini yang isu kemarin dari Pak Bukasan, misalkan penonton batas desa juga. Kalau di sini tidak ada masalah ya, sudah ya, aman ya, bagus. Karena kemarin di beberapa wilayah masih ada permasalahan batas wilayah, jadi saya berharap mudah-mudahan di sini nggak ada masalah dan aman. Segera ditetapkan, kita usulkan untuk tidak menjadi penetapan oleh kementerian. Lanjut. Kalau di sini produknya apa? Pertanian atau perkebunan? Pertanian ya, tetap ya. Tembakau paling tidak ya. Tembakau ya. Apa? Perkebunan ya. Oke, kopi ya. Jadi mudah-mudahan potensi yang ada di sini, misalnya ini ada perkebunan kopi, enggak cuma di menikmati masalah panen kopinya, bisa dikembangkan untuk menjadi wisata, petik kopi atau apapun. Nanti saya kemarin dengan teman-teman penggiat wisata di pantai mana itu, pantai Pancer ya, diskusi dengan Polda sana. Mereka siap membantu Pak Kades di masing-masing wilayah, di pegunungan, yang di kota sama di pesisir pantai itu kerjasama untuk meningkatkan wisata lokal di wilayah di desanya. Podawesnya itu. Nanti Podawes ini di Kecamatan Debuk, monggo diajak kerjasama aja. Karena itu nanti untuk pendapatan desanya juga. Semakin banyak dikunjungi wisatawan, UMKM-nya di situ berkembang, insya Allah desanya akan tambah sejahtera. Nah, UMKM-nya sendiri juga dibimbing, dibina supaya terangkat secara ekonominya. Sampai sini paham atau enggak paham? Belas atau jelas? Belas tambah belas mau lah. Lanjut. Nah, saya bilang produk unggulan panjenengan yang tadi kopi, mungkin ada yang tembakau, itu bisa dikembangkan lebih baik lagi. Dari kerjasama dengan desa sekitar atau dengan desa yang mungkin beda dengan kecamatan yang lainnya, kerjasamakan supaya potensi desa itu lebih berkembang. Jangan seperti ini Pak, mungkin misalkan ya ada lokasi wisata di Rembangan, nanti jalan masuk ke Rembangan itu ada 2 misalkan, dibuat sampai ada ke Jelbuk. Nah, jangan nanti di Jelbuk itu akan ngopo kok enak-enak jalan ini Rembang lewat ini, enaknya Rembangan, enak luar jasa. Jangan gitu Pak. Siapa tahu dengan dibangunnya jalan baru yang dari Jelbuk langsung ke Bondowoso, misalkan ada loh ya ini, itu akan menambah ekonomi daripada lingkungan yang dilewati. Jelbuk misalkan sampai ke Bondowoso, aksesnya mudah nanti, misalkan itu. Ya jangan dihambat, dikasih peluang untuk bisa berkembang di wilayahnya di sekitaran itu. Jadi itu saya ingin desa Jelbuk ini Kecamatan Debuni menjadi desa yang lebih maju lagi. Perangkat dan kadesnya ini profesional, seperti disampaikan Pak Soekarno tadi, profesional. Kenapa?
Loh iya. Kita semuanya belajar Pak. Belajar. Lanjut. Kita pasti terima kasih teman-teman. Langkah strategis inovasi. Nah, jadi inovasi saya bilang di sini masih banyak yang muda-muda, banyak yang saya pikir akses internetnya bagus. Yang muda-muda ini monggo diskusikan dengan yang lebih senior. Pak, ada senior ini dari desa sana bisa diaplikasi ini. Ya ini dirembuk bareng-bareng. Majukan desanya masing-masing sesuai potensi yang ada di wilayah masing-masing. Gak ada yang gak mungkin Pak. Gak ada yang gak mungkin. Saya dari Blora Pak, Jawa Tengah. Di sana ada suku Samping namanya. Mungkin Bapak tahu kalau pas dibaca suku Samping. Dulu gak terkenal Pak, suku Samping ini. Karena dianggap orangnya agak terbelakangan. Ternyata akhir-akhir ini banyak orang turis, orang dari luar daerah ke kampung Samping itu ingin tahu budaya Samping itu seperti apa. Bayangin coba, pengen tahu budaya Samping itu kayak apa. Di sana nggak ada objek wisata, nggak ada Pak. Pengen tahu. Berarti apa di situ? Berarti secara adat mereka mempunyai suatu hal yang lain daripada yang lain, yang menarik wisatawan ke sana. Padahal jangan cuma makan cukup kecil Pak. Tapi ya adatnya itu yang beda, yang akhirnya mengangkat nama desanya sampai orang mau datang ke sana. Suku Samin Pak, coba dengan tag di Google nanti. Tanya Mbak Google, jangan Mbak Karso, Mbak Google aja. Kalau Mbak Karso nanti itu ada. Baik. Terakhir saja Pak. Sudah terakhir. Wah ini kalau dapat ada gini tidak, terima kasih Pak. Mas nanti ke saya ya. Mas dulu. Jadi saya mewakili Bapak Kadis menyampaikan terima kasih. Semangatnya kita bersama membangun negeri, membangun desa dengan potensi masing-masing di wilayah. Betul Pak ya? Tetap semangat, tetap kompak, tetap gotong royong, bangun komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait, dengan kami selaku pembina, dengan Pak Camat. Pak Camat jangan ditinggal, karena udah baik nih Pak Camatnya. Betul Pak ya? Kalau ada pindah tak pilih lagi Pak Camat di sini, biar berpanjang. Ingin lama apa yang sebentar Pak? Saya kemarin kelamaan di banyak kelamaan gitu. Jadi saya terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Saya yakin Bapak Ibu semuanya punya semangat yang sama untuk membangun daerahnya, membangun desanya, dan saya berharap semuanya punya kekuatan dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Dan saya yakin desa Penang akan maju seperti desa lain. Saya berharap desanya lebih terkenal daripada lebih terkenal daripada kecamatannya. Gitu ya Pak? Gak apa-apa Pak? Pak Camat, desanya lebih terkenal di kecamatannya, gak apa-apa. Jadi saya berharap itu semua kerjasama yang Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya mengapresiasi kegiatan ini. Tolong nanti untuk yang kedepannya dari Dinas PU diundang ya Pak Panitia, mana Pak Panitia? Diundang ya? Diundang ya? Jadi satu lagi diundang untuk PU, nanti event lain supaya pemahaman kita sama, terutama yang teknik, yang terkait fisik, hati-hati. Saya pesan hati-hati. Kita di era yang serba digital, serba medsos mudah diakses siapapun, sedikit laporan, buat kerja yang benar, jangan yang salah, buat kerja yang benar. Sepakat ya? Semangat untuk desa. Oke. Kalau saya bilang desa sekecamatan Jebuk dengan bilang jos. Aku jadi diri. Desa Sejebuk jos. Lagi ya. Ya semangat. Desa Sejebuk jos.